Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas seputar tentang dokumen rahasia milik Hasto yang dipegang oleh Ibu Koni dan berada katanya di Rusia. Dan kemarin viral dan sangat viral di mana ada seorang bapak-bapak berpeci hitam dan katanya orang Padang membenarkan dan menjelaskan ada beberapa poin yang dimana ditujukan kepada Bapak Jokowi. Nah, setelah itu viral, Ibu Koni langsung membuat video klarifikasi dan meminta men-take down. Wah, bagaimana nih? Nah, sahabat-sahabat, tentu lama-lama kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Pernyataan itu disampaikan melalui Instagram pribadi Koni pada Jumat 21 Februari. Pihaknya meminta pria tersebut agar tak menyeret namanya jika hendak viral. Koni Bakri menekankan ia hanya dititipi dokumen rahasia oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Atas hal itu pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membongkar dokumen tersebut. Sebelumnya Koni memang membenarkan mengamankan dokumen rahasia itu ke Rusia. Koni menyebut dokumen rahasia itu akan membongkar keburukan keluarga Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dokumen rahasia itu diungkapkannya sejak Hasto Kristianto terseret dalam kasus ex-kader PDIP Harun Masiku. Namun seusai Hasto resmi ditahan KPK pada Kamis 20 Februari, Koni Bakri belum membongkar dokumen rahasia tersebut. Titipkan Koni Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun, ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, kalau saya dengar ada sekitar 210 dijual, ya kan. Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan, setoran di Dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran. Wah, kalau sempat ini benar bosku, kacau kali lah udah ya. Dari Koni Bakri di Rusia, yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barangnya. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos ini ngaku kok, saya ini jadi presiden kalau mendukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan. Memberikan pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan, kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPBI KNPRI minta kami mengundang. Kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama itu tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Bakri belum membongkar dokumen rahasia tersebut. Hai, ini untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto.
Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan. Dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindahtangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Kalau mau bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya nggak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya, tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya, ya kan, ya itu. Tapi analisanya bukan gertak sambal semata ya Bang? Apa tuh? Karena kayak gertak sambal doang nih, buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog, saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Bosan ngaku kok. Kalau ngomong kau pakai dulu gigi palsumu itu. Belepotan kali kau ngomong, nggak ada dasarnya. Tapi katanya dia ini dapat bocoran dari Koni. Siapa lah ini anaknya ini? Yang pertama, ada 5 poin, lengkap pula poinnya itu katanya. Yang pertama mengenai titik-titik 6 laskar FPI ya diinisiasi diperintah oleh Jokowi. Kalau mau ya kan, sekarang bukannya masalah mau 5, mau 6, mau 10, sekarang udah bubar. Udah bubar. Itu dia. Baru yang kedua mengatakan bahwasanya suara Presiden Prabowo sebetulnya bukan 58%, 35%. Kau udah keliling rupanya ke TPS semuanya. Ada A1-nya sama, Bang. Tanggung jawab kau ngomong, jangan bikin hoax. 35%. Setelah itu apa katanya? Ibu Iriana Jokowi memaksakan supaya Gibran menjadi wakil presiden. Yang memaksa Gibran menjadi wakil presiden itu bukan Ibu Iriana, tapi Bapak Prabowo sendiri. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana sepertinya Ibu Koni ini begitu panik ketika viral seorang bapak-bapak pakai peci hitam menjelaskan beberapa kesalahan dari Bapak Jokowi. Nah, setelah itu Ibu Koni langsung membuat klarifikasi mengatakan bahwa bapak tersebut jika ingin viral jangan sebut-sebut nama saya, nama Ibu Koni, dan segera men-take down. Wah, sepertinya Ibu Koni begitu panik ketika bapak itu viral di dunia media sosial. Dan apakah dokumen rahasia itu cuman omon-omon kosong belakang doang? Sampai hari ini setelah Hasto sudah ditahan beberapa hari, dokumen tersebut belum dikeluarkan. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.